Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Al-Qur'an, Bapak Ibu, saudara-saudara, para mujahid dan mujahidah Al-Qur'an, syukur alhamdulillah non jauh di sana masing-masing tempat, tapi terasa dekat kita dalam satu majelis Quran. Ini semata karena perkenan dan kehendak Allah. Kalaulah Allah berkehendak untuk tidak terjadi, pasti kun fayakun. Dan Allah berkehendak atasnya juga kun fayakun. Mudah-mudahan persahabatan kita, pertemanan kita, ini menjadi catatan, bahkan investasi kita nanti di akhirat, kita dipertemukan. Walaupun kita berjauhan, tapi saatnya Allah akan satukan dalam surganya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana materi yang telah diberikan kepada saya oleh panitia, yaitu dari teman menjadi sahabat menuju keluarga besar, dan keluarga ini insya Allah diharapkan menjadi keluarga ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kajian persahabatan, ya, itu kalau fikihnya disebut dengan fikih musyahabah. Fikih musyahabah. Jangan keliru nyebutnya. Ada muhasabah, ada musyahabah. Kalau muhasabah itu adalah introspeksi diri. Kalau muhasabah adalah audit diri. Ya. Berbenah diri. Itu muhasabah. Tapi kalau musyahabah dari infinitif kata sahibah, berteman. Kalau musyahabah pertemanan, persahabatan, ya. Atau dalam era kita anak-anak muda ini adalah pergaulan, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, waktu kita manfaatkan baik, mudah-mudahan waktu ini menjadi catatan juga di hadapan Allah dan menjadi ibadah, ya. Semoga. Amin. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW disebutkan al-mu'minu mir'atul mu'min. Kemudian disarahi al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin itu cerminan dari saudaranya yang mukmin. Bisa cek di dalam hadis Bukhari, ya. Adabul Mufrad nomor 239 dan Abu Dawud. Ya. Jadi seorang mukmin itu cerminan dari saudaranya mukmin. Artinya apa? Kita melihat pertemanan hari ini Bapak Ibu dalam satu majelis Quran luar biasa. Beda dengan pertemanan orang yang hari ini, detik ini mungkin mereka sedang di meja judi misalnya. Na'udzubillah misalnya. Maka pertemanan ini sebuah manifestasi. Bahkan kita bisa melihat anak kita tidak perlu ditanya, kamu sholat apa enggak? Kamu baca Quran apa enggak? Lihat temannya. Kalau temannya datang ke rumah kita, kemudian waktu sholat, waktu ada azan dikumandangkan, pasti putra-putri kita pun serajin seperti itu. Jadi, pertemanan ini menjadi parameter. Maka, sebagaimana disampaikan Rasulullah, al-mu'minu mir'atul mu'min ini,
Ini merupakan sebuah keniscayaan bagaimana persaudaraan Muslim, dan kita gambarkan dalam persaudaraan ukhuwah, saudara-saudara kita berada di Ka'bah ini, ya, dengan melintasi dan memutari Ka'bah ini. Ini semuanya persaudaraan. Ujungnya nanti adalah yaitu ikhwan fillah, persaudaraan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita coba lihat betapa banyaknya manfaat pertemanan dan persahabatan itu. Ya, termasuk majelis sekarang ini. Ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Banten, ada yang di Jawa Barat, ada yang di DKI. Luar biasa. Masya Allah ya. Jadi ini gambar memberikan nilai-nilai filosofis betapa indahnya sebuah musyahabah, yaitu persahabatan, terutama kalau persahabatan itu diikat dengan satu akidah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para mujahid dan mujahidah Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran ada lafaz ashabul shimal, ashabul yamin. Sekalipun maksud daripada ashabul shimal itu dan ashabul yamin itu mengidentifikasikan dua kelompok besar, di mana kelompok yang satu ashabul yamin adalah kelompok yang berbahagia, ya. Sedangkan ashabul shimal adalah kelompok yang bakal celaka. Itu bisa kita cek di dalam surah Al-Waqi'ah mulai ayat 27. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Al-ayah. Allahu Akbar, ya. Kemudian ashabul shimal diteruskan pada ayat 41. Washabus shimal ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la barid wa la karim. Al-ayat. Itu sebenarnya kata-kata itu arahnya kepada kelompok yang selamat dan kelompok yang celaka. Ya. Nah, dalam konteks kita ini, pertemanan kita, persahabatan kita ini pun juga sama. Persahabatan, pertemanan kita pun juga bisa mengarah, bisa memiliki potensi teman itu bisa mengarah kepada hal yang mencelakakan, dan ada teman yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Ya. Maka ashabus shimal, kalau seorang bisa berkumpul dengan seorang yang hobinya berjudi, ya maka kurang lebih dia seperti ia juga. Sebaliknya, kalau dia biasa berkumpul dengan orang yang rajin sholat berjamaah, rajin baca Quran, majelisnya majelis Quran, ya, insya Allah, maka kurang lebih dia pun seperti itu. Nah, mudah-mudahan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai ahlul Quran. Amin. Ahlul Quran itu adalah artinya keluarga Allah. Kalau kita sudah dianggap Allah sebagai keluarganya, pasti dan pasti kepentingan, urusan, kebutuhan kita, tidak hanya akhirat, dunia pun insya Allah akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh. Ini persahabatan ruh. Jadi kita ini pun juga ada kesenyawaan antara jasmania dan rohania. Ya, tentu kalau kita ditanya apa itu ruh, pasti tidak tahu. Jangankan kita, Nabi pun ditanya tentang ruh. Nabi menyatakan as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Siapa gerangan yang bertanya? Yaitu Jibril. Ya. Yas'alunaka 'anir ruh. Allah katakan, ya Muhammad,
Katakan kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, orang kafir saat itu, tanya tentang ruh. Quli ruh min amri Rabbi. Itu perkara Allah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh dan menciptakan sifat-sifat khusus. Sifat ini diberikan setiap roh. Di antara sifat adalah dia tidak mau berkumpul dan bergaul dengan selain jenisnya. Jadi roh ini sudah otomatis. Orang biasanya peminum, ya akhirnya rohnya kumpul dengan teman-temannya peminum. Kita yakin seyakin-yakinnya Bapak Ibu dan saudara-saudara di sini ya. Rasanya pasti tidak nyaman kalau kita dikumpulkan dengan orang yang ahli peminum. Na'udzubillah min dzalik. Pasti kita tidak nyaman dikumpulkan dengan orang yang ahli ngerumpi, memfitnah. Na'udzubillah min dzalik. Pasti kita tidak nyaman dikumpulkan dengan orang pembohong, pemfitnah. Na'udzubillah min dzalik. Karena insya Allah ruh kita itu tidak di situ. Bagaikan ikan yang sejatinya ikan itu tempatnya berada di air. Maka dimanapun dia dimasukkan, maka kembali kepada habitatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh seperti itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menegaskan hakikat ya. Sebagaimana yang disabdakan beliau, al-arwahu junudun mujannadatun fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh-roh itu bagaikan pasukan yang berkumpul berkelompok. Nah, kita sekarang ini juga berkelompok ini dalam majelis bukber virtual luar biasa ini ya, diawali dengan al-as'ilah wal ijabah, yaitu tanya jawab. Yang ditanyakan ternyata Kitabullahul Azim, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim ya. Jadi roh-roh itu bagaikan pasukan yang berkumpul, berkelompok-kelompok. Oleh karena itu kata Nabi, jika mereka saling mengenal maka mereka akan bersatu. Bapak Ibu dari berbagai tempat ya. Ya, saya di Bandung, Bapak Ibu ada di tempat yang lain ya. Masya Allah, ya LPK Nasional menyelenggarakan program ini akhirnya menyatukan sebuah komunitas di mana roh-roh itu akhirnya kumpul berbarengan. Kenapa? Karena mereka saling mengenal, maka bersatu. Kata Nabi, jika saling tidak mengenal maka berbeda, mereka pasti tidak bisa bersatu. Bisa kita cek hadis Bukhari nomor 3336. Dan Muslim 6708. Ya. Karena itulah kita perlu memilihkan sahabat untuk putra-putri kita. Bahkan untuk kita sendiri. Ya. Memilih sahabat itu perlu. Dan sebelum memilih kita pun juga pasti memiliki kriteria-kriteria. Sahabat yang bagaimana? Tentunya sahabat yang bisa memberikan nilai tambah. Dalam hal apa? Meningkatkan kualitas dalam kedekatan kita kepada Allah. Bukan sahabat yang justru menjauhkan kita dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang terpenting adalah jangan mudah kita menuntut sahabat kita baik untuk kita. Tapi terlebih dahulu tuntutlah diri kita baik untuk sahabat kita. Ya. Sama saja juga kita pandai menuntut anak-anak kita harus lebih soleh. Tidak. Jangan sekali-kali orang tua menuntut anaknya soleh kalau orang tuanya sendiri tidak soleh. Artinya apa? Kita memang sadar tidak soleh. Tapi perbaikilah dulu sebelum kita mengatakan wajib soleh bagi anak-anak kita. Kita mencoba untuk memperbaiki diri kita biar lebih soleh daripada anak-anak kita. Pasangan hidup suami istri juga sama. Ya. Mengharapkan itu sebagai pertemanan kita, persahabatan kita, bahkan dohir dan batin. Kalau seorang suami kepingin istrinya solehah, atau sebaliknya seorang istri kepingin suaminya soleh. Oke, itu sebuah keniscayaan di dalam agama. Tetapi kuncinya, jangan mudah kita menuntut orang
untuk soleh sebelum kita lebih soleh daripadanya. Seorang suami boleh menuntut istrinya solehah, tapi suami harus lebih soleh dulu daripada seorang istri. Seorang istri menuntut suaminya lebih soleh, iya boleh, dan itu wajib. Tapi ingat, jangan kita mudah menuntut suami kita soleh, tetapi kita sendiri belum lebih soleh daripada suami kita. Demikian pula persahabatan kita, persahabatan yang lebih luas. Ya, nah, karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil." Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Nah, itu sumbernya dalam beberapa hadis. Ya. Jadi tergantung temannya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekali lagi, kita bisa untuk menoleh dan melihat putra-putri kita, lihat temannya ketika datang ke rumah kita. Maaf, naudzubillah min dzalik. Kalau datang itu maaf ya, maaf pakai hunting misalnya, laki-laki, kemudian tatuan, ya, sinyal. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang pakai anting, orang yang pakai tato itu buruk, tidak. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang pakai tato atau pakai anting atau pakai macam-macam lah ya, rambutnya di apalah, kemudian dia itu anak yang jahat, tidak. Tapi paling tidak, orang yang soleh, insya Allah tidak mau untuk melakukan itu. Ya. Jadi orang yang tato tidak berarti orang jelek, tidak. Orang ya laki-laki yang pakai anting berarti mereka itu laki yang buruk juga, tidak. Laki-laki yang rambutnya di model macam-macam itu adalah penjahat juga, tidak. Tapi ingat satu kunci, insya Allah laki-laki yang soleh, wanita yang solehah tidak mau melakukan hal itu semua, insya Allah. Oleh karena itulah seorang itu tergantung pada agama temannya. Ya, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang ada di sekitarnya. Ini. Suami bisa melihat istri saya ini temannya siapa. Oh, sudah kelihatan. Oh, temannya majelis taklim, insya Allah. Ya, walaupun juga belum sempurna. Sebab jangan-jangan ya majelis taklim pergi sana sebelum COVID, pergi sana rombongan sono ya. Tahu-tahu cuma hanya selfie-selfiean. Ya, foto statusnya di foto. Ini malam 21 ini. Kemudian mulai nanti malam insya Allah ya i'tikaf di Masjid Agung, di Masjid Istiqlal, kemudian di foto, statusnya ditambah sedang i'tikaf di Masjid Istiqlal. Akhirnya kan riya. Nah, ini adalah pertemanan yang akan menentukan siapa sejatinya diri kita, atau kita melihat pasangan hidup kita, atau kita melihat putra-putri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, para mujahid dan mujahid Al-Quran, ya. Potret pergaulan kita ini sudah dapat dipastikan bahwa seorang teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap temannya. Teman bisa mempengaruhi agama. Teman bisa mempengaruhi pandangan hidup. Teman, kebiasaan, sifat-sifat yang dimiliki oleh teman itu sangat berpengaruh kepada pribadi-pribadi pertemanan. Nah, kalau kita buka bagaimana pendapat Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, ya, beliau adalah Imam Masjid Nabawi dan beliau pernah menjadi hakim Mahkamah Syariah di Madinah. Beliau berkata, sifat manusia adalah cepat terpengaruh dengan teman pergaulannya. Ya. Manusia saja bisa berpengaruh bahkan dengan seekor binatang. Ya. Allahu Akbar. Bahkan bukan sekedar pengaruh, tapi saking bodohnya manusia itu harus belajar dengan binatang. Coba kita melihat manusia pada periode pertama, putra daripada Nabi Adam alaihissalam, Qabil, ya, Qabil. Ya. Diterangkan di dalam surah Al-Maidah,
Ya, di situ Allah firmankan, mengajarkan kepada Qabil bagaimana ketika membunuh Habil. Lantas diapain ini Habil sudah menjadi mayat? Baru Allah turunkan, fab'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari su'at akhi. Allah mengirimkan yaitu seekor burung gagak yang menggali-gali tanah. Dan Allah memperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara untuk mengubur mayat saudaranya yang telah dibunuh. Ini menunjukkan bahwa manusia pun juga bisa belajar pertemanannya kepada binatang. Apalagi kalau manusia itu sama-sama manusia, ya, yang mereka itu adalah memiliki ucapan, memiliki perilaku. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-fakhru wal khuyala fil faddadin ahlil wabar wassakinatu fi ahlil ghanam. Kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang-orang yang meninggikan suaranya di kalangan pengembala unta, dan ketenangan terdapat pada pengembala kambing. Ini ada dua perbandingan, pengembala unta dan pengembala kambing. Nah, apa maksudnya hadis ini? Nabi SAW mengabarkan, ya, memberikan kabar bahwa mengembalakan unta akan berpengaruh, akan timbulnya kesombongan dan keangkuhan. Dan mengembalakan kambing berpengaruh akan timbulnya sifat ketenangan. Ini adalah dua visi yang berbeda, karakter yang berbeda. Maka jika hewan saja, makhluk yang tidak punya akal, dan kita tidak tahu apa maksud dari suara yang dikeluarkannya tadi, manusia saja bisa berpengaruh. Nah, jadi di sini adalah benar-benar perkawanan, persahabatan, menentukan dari kawannya siapa sejatinya kawan. Maka bagaimana sekarang pertanyaannya, kawan yang kita sebut sebagai kawan ideal, ya? Pertama, lihat kawan kita ini adalah seakidah. Sekalipun satu muamalah, tetapi yang menjadi ukuran adalah akidah. Jangan sampai akidah ini menjadi nomor sekian. Karena bisnis hanya akidah dikorbankan. Nah, akidah yang kita maksud tentu Islamiyah. Ya. Boleh nyangkut masalah muamalah, tetapi keterkaitan akidah harus dinomorsatukan. Yang kedua, al-manhaj. Ya. Apa itu al-manhaj? Metode hidup kita, akidah kita ala ahlussunnah wal jamaah. Sekarang ini macam-macam, ya. Ya Allah, sekte-sekte keagamaan di Indonesia luar biasa. Dalam catatan Majelis Ulama, ya, sekte keagamaan di Indonesia ini berkembang subur, lebih dari 250 sekte keagamaan. Itu pun yang sedang ditangani, ya, itu masih di bawah angka 10. Islam Darmo Gandul, Islam Gandulucu, Islam Kejawen, Islam Pasundan, Islam Gavatar, Islam Ahmadiyah, Islam Syiah, Islam Sunni. Maaf, yang baru Islam Nusantara. Aduh, Masya Allah. Ya, sekte keagamaan. Maka apapun akidahnya dengan Islam, tapi manhajnya harus Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita bisa korek kepada keluarga kita, pada teman kita, banyak pengajian, ya, yang sekiranya ini membawa kemana. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Yaitu berpegang teguh dalam dua panduan hidup, yaitu kitabullah wa sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi itulah yang dijadikan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pastikan teman itu al-abid. Al-abid itu ahli ibadah. Nah, tentunya mengedepankan sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Bukan ibadah itu hitung-hitungan. Kalau ada ininya saya mau, kalau tidak ada ininya nggak mau. Sekalipun maaf pahala. Boleh kita ini ibadah kemudian orientasinya pahala. Tapi level kita Bapak Ibu sekalian yang sudah mengenal virtual ini, ya, mengenal Quran, belajar terjemah, pemahaman Al-Quran, ya. Mari kita tingkatkan ibadah kita tidak cukup hanya melakukan kewajiban.
Tapi mari kita tingkatkan, itu sebuah kebutuhan. Kalau kita sudah masuk pada ranah kebutuhan, insya Allah seberat apapun ibadah kita pasti kita lakukan. Dimanapun adanya pasti kita cari. Dalam kondisi apapun akan kita kerjakan. Bahkan tidak cukup hanya kebutuhan. Tapi bagaimana ibadah kita ini justru mari kita jadikan sebuah kenikmatan. Mulai nanti malam, bismillah, qiyamul lail kita niatkan. Kita menyongsong malam Lailatul Qadar. Sekali saja kita tidak qiyamul lail, maka ada terasa ada sesuatu yang hilang. Nah, itu namanya ada indikasi bahwa kita sudah nikmat di dalam ibadah. Tidak cukup hanya butuh, apalagi cuma kewajiban. Jadi di sini kuncinya adalah al-abid ini adalah sam'an wa ta'atan. Ya. Selanjutnya, carilah teman al-wara'. Persahabatan kita yang wara', meninggalkan yang tidak jelas hukumnya. Syubhat. Disebut halal tidak, disebut haram juga tidak. Apa ini? Remeng-remeng. Jadi remang-remang ini uang menurut saya halal, tapi rasa-rasanya ragu kok sepertinya haram. Tapi ini sepertinya haram, tapi menurut saya kok halal. Tak mayaribuk ila malayaribuk. Maka tinggalkan perkara yang meragukan kepada perkara yang meyakinkan. Persahabatan luar biasa. Ya. Kadang-kadang teman ini bisa memompa semangat kita. Ada uang haram, jangan. Sayang ibadahmu. Tidak seberapa yang kau makan dan kau minum. Hanya karena makan itu, ibadahmu sekian tahun akan lenyap di mata Allah. Itu teman persahabatan yang waro. Bukan sebaliknya, hadirin Bapak sekalian. Yang tidak waro, aduh, zaman sekarang mah susah mencari uang. Ini sudah ada uang di depanmu. Ngapain lo kok tidak segera mengambil? Gila lo. Inilah perbedaan pertemanan yang warok dan tidak warok. Ya. Nah, jadi penting sekali sifat itu. Kemudian al-khuluq yaitu memiliki akhlakul karimah yang baik. Akhlak merupakan keniscayaan bagi kita karena ini sebagai pemoles hidup kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW tegaskan dengan setegas-tegasnya. Innama bu'ithtu li'utami memakarimal akhlak. Jelas ya. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlakul karim. Kemudian persahabatan kita, insya Allah persahabatan Quran ini dijiwai dengan tawadu, rendah hati, ya, bukan malah sombong hati. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Kita sadar bahwa kita ini dari mana, ya. Setelah kita dari mana, kita tahu untuk apa kita ini. Di saat kita untuk apa, maka mau kemana kita kembali ada. Ya. Saat itu manusia berbisik pada dirinya, dia merasa paling hebat. Masya Allah. Dia berkata pada dirinya, aku tidak butuh orang lain. Naudzubillah. Aku tidak butuh pertolongan orang lain. Cukup aku dan diri keluargaku. Naudzubillah. Lebih parah lagi, ego bergerak, mendobrak, menguasai dirinya. Akhirnya dia berani berkata, aku tidak butuh Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertemanan menentukan. Nah, di saat ego seperti itu bergejolak, alhamdulillah ada teman yang memiliki hati nurani, memberikan sinyal baik, dan dia berkata, tidak, hei manusia, kau adalah manusia biasa, kau adalah manusia yang lemah, kau adalah manusia yang hina, kenali dirimu, pastikan Tuhan Allah akan menunjukkan potensi. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, siapakah aku, pasti dia akan tahu tentang siapa Tuhannya. Siapa yang mengenal dari mana dirinya, pasti Tuhan akan menunjukkan potensi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sifat-sifat pertemanan persahabatan kita, insya Allah sahabat Al-Quran ini ada an-nasih. An-nasih adalah menasihati dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dalam sebuah pepatah disebutkan, shadiquka man shadaqaka la man saddaqaka. Hakikat temanmu itu bukan teman yang selalu membenarkanmu. Tidak. Hakikat temanmu itu adalah teman yang berani mengoreksimu. Itu hakikat teman.
Bapak Ibu mau pergi, ya sedang dandan, Ibu tanya pada suami, gimana ini sudah baik. Nah, karena hakikat teman, mah kurang baik ininya menurut saya. Daripada dikoreksi orang lain, coba bayangkan kalau tidak hakikat teman, biarin loh, nggak mikirin. Nah, emang gue pikirin, itu namanya bukan teman. Bukan teman. Ya. Jadi kondisi seperti itu adalah bukan teman. Tapi kalau teman yang baik adalah man sodikuka la man sodakoka. Teman yang tidak selalu membenarkan, tetapi teman yang berani mengoreksi atas kesalahan. Zuhud. Nah, zuhud ini juga teman kita. Ibu-ibu mencari teman, ya, teman zuhud di komplek kita, banyak teman kita zuhud, ya. Lalu apa itu ukuran zuhud? Hidup dalam kesederhanaan. Walaupun ya bereforia dengan kenikmatan, tetapi kita tetap sederhana. Apa itu sederhana? Mendahulukan kebutuhan dan keperluan hidup, mengakhirkan keinginan hidup. Itu kuncinya, ya. Jadi hidup sederhana itu hidup zuhud. Zuhud itu tidak berarti orangnya jauh dari perkotaan, keramaian, lalu dia pergi ke hutan, tidak. Teman yang baik, teman yang zuhud. Hidup sederhana. Mendahulukan kepentingan hidup daripada keinginan hidup. Apa bedanya? Kalau kepentingan hidup, itu sama dengan keperluan hidup. Kalau manusia itu sudah mendahului keperluan hidup, maka hidup itu seperlunya. Tapi mari, kalau orang itu mendahulukan keinginan hidup, sampai mati pun tidak akan puas-puasnya. Ya, tidak akan puas-puasnya. Karena apa? Karena dirinya dikuasai oleh keinginan-keinginan, dan keinginan itu pasti disetir oleh nafsu. Karena itulah pertemanan, persahabatan kita menuju surga, yang menjadi keluarga besar surga, harus teman yang zuhud. Kemudian al-alim. Al-alim itu adalah cinta ilmu. Insya Allah Bapak Ibu, saudara-saudara ya semuanya, sahabat Al-Quran, mujahidin mujahid Al-Quran ini insya Allah cinta ilmu. Banyak orang yang semestinya detik ini harus duduk bersama di majelis ilmu, tapi banyak juga mereka di luar sana masih berjalan di jalan-jalan. Kita mudah-mudahan diciptakan Allah ingin cinta ilmu, ya. Kemudian yang terakhir al-haris. Apa itu al-haris? Teman kita, teman anak kita, teman suami kita, teman istri kita harus memiliki sifat menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslim. Ya, sekali lagi menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslim. Inilah persahabatan yang sejatinya di dalam syariatul Islam. Ya. Maka simaklah Syekh Muhammad Al-Thumaini, ya, rahimahullah, dia katakan, jika di dalam pergaulan dengan orang yang fasik menjadikan sebab datangnya hidayah baginya, silakan. Ini maksudnya begini, bagaimana Ustadz kalau saya punya teman tapi dia itu orang fasik? Dia itu suka munafik. Nah, kesimpulannya boleh. Kalau Bapak Ibu bisa mempengaruhi mereka menjadi orang yang soleh. Tapi kalau mereka itu pergaulannya bebas, ya justru akan menyeret kita kepada kemaksiatan, bergelimang dengan dosa, ya maka jangan. Ya, itu adalah pertemanan. Ini karena cermin daripada iman, Islam, dan ihsan kita. Dan dengan persahabatan yang baik kita menempatkan posisi Tuhan Allah sebagai tujuan akhir kita. Karena kita diberikan oleh Allah yaitu apa? Kecerdasan spiritual, emosional. Ya, jadi spiritual quotient pertama. Yang kedua adalah intellectual quotient. Dan yang ketiga kecerdasan emosional. Ini harus berpadu dan ujungnya puncaknya kecerdasan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana potret pertemanan kita yang baik? Musyahabah. Mari kita cek. IQ kita bagus. Teman kita bagus. Ya. Tapi dia ternyata emotional quotient-nya kurang bagus. Kita gambarkan dengan warna hitam. Spiritual quotient-nya bagus. Hati-hati kesimpulannya. Hasilnya buta hati. Buta hati. Karena apa? Intelektualnya tidak di-backup dengan emosional dan spiritual quotient-nya. Nah, sekarang yang nomor 2. Intellectual quotient-nya bagus. Emosionalnya bagus. Tetapi spiritualnya tidak bagus. Jadi orang diktator dan koruptor. Na'udzubillah min dzalik, ya. Karena tidak memiliki kekuatan pada spiritual quotient-nya. Nah, yang ketiga, ini intellectual quotient-nya lemah. Emosionalnya juga rusak. Tapi spiritualnya hanya modal spiritual,
tidak di pick up daripada emosional dan intelektual, dia menjadi petapa, rajin wiridan tapi menjauh dari orang, ya sepertinya tidak kepingin terlibat dosa, itu juga tidak baik. Lalu bagaimana pertemanan yang baik? Tentunya tidak ada yang sempurna, tapi kita harapkan intellectual quotient-nya bagus, emotional quotient-nya bagus, spiritualnya bagus. Ini yang disebut dengan manusia paripurna. Itulah pertemanan persahabatan kita sejatinya. Yang terakhir, ya ini adalah cara kita untuk mendeteksi, ya langkah spiritual kita. Apakah Anda berhasil berhati jernih? Jawab aja, iya apa tidak. Coba kita diri kita. Apakah Anda mendengar atau mengikuti suara hati ilahiyah setiap bekerja? Iya apa tidak? Ya, tidak boleh dipengaruhi. Ya. Langkah mental kita, apakah Anda mencintai Allah dan hanya berprinsip kepadanya? Iya tidak. Coba dicek sendiri. Apakah Anda jujur dan mempunyai komitmen selalu? Iya apa tidak? Apakah kepimpinan Anda mengikuti Rasulullah SAW? Apakah mengikuti para tokoh yang lain selain Rasulullah? Ya tidak. Jadi dia selalu berbangga dengan pendapat ya orang lain, tapi bukan Nabi. Sementara pendapat Rasulullah, sabda Rasulullah ditinggalkan. Naudzubillah. Apakah Anda manusia pembelajar yang berorientasi pada Al-Quran dan Hadis atau kitab-kitab lain? Ya tidak. Apakah visi akhir Anda adalah hari kemudian atau kita nggak percaya malahan? Ya tidak. Apakah Anda menerima dengan ikhlas kehidupan Anda? Ya tidak. Masya Allah. Terakhir, langkah visi kita. Apakah cita-cita Anda dalam garis orbit syahadat? Kita sudah bersyahadat. Apakah karakter pribadi Anda dalam garis orbit sholat? Sholat yang kita lakukan. Apakah pengendalian diri Anda dalam garis orbit puasa? Hari ini kita puasa Ramadan. Kendali. Apakah sinergi Anda dalam garis orbit zakat yang bakal kita lakukan dan kita jadikan momen sekarang ini? Apakah implementasi Anda dalam garis haji bagi kita yang sudah berangkat haji dan siap-siap untuk berangkat haji? Pertanyaan seperti ini akan bisa mengoreksi diri kita dan kita lakukan dengan jujur dan secara objektif. Inilah Bapak sekalian, Allah muliakan ya saudara-saudara sahabat Al-Qur'an, para mujahid dan mujahidah Al-Qur'an yang dapat ya kami sampaikan. Tentunya apa? Ya tentunya semoga menjadikan sarana kita untuk menambah ilmu. Demikian saya kembalikan kepada Ustadz Januar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.